Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini di masjid kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Kita juga bersyukur pada Allah subuh hari ini Allah masih memberi pada kita semua kesehatan, taufik, hidayahnya, karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan kewajiban, untuk melaksanakan ketaatan dalam sebuah kesehatan, itulah orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, masyirul masya'ina fil dhalam, basyirul masya'ina fil dhalam, sampaikan kabar gembira kepada umatku, kepada hamba-hambaku yang keluar di waktu subuh, ya, berjalan kaki, al masya'ina fil dhalam, di tengah kegelapan subuh, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Makanya dulu sahabat Rasulullah SAW sangat senang ketika kemudian mereka harus keluar di tengah kegelapan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dulu belum ada lampu jalan, Bapak Ibu sekalian, gelap. Tapi semakin gelap semakin berbahagia mereka dengan hadis Rasulullah ini, basyirul masya'ina fil dhalam, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan subuh. Nah, inilah satu-satunya solat yang bisa memberikan Anda cahaya di hari kiamat. Cahaya yang sangat sempurna, bin nurit tam. At-tam itu sempurna, nur itu cahaya. Cahaya yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 cahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan inilah kemenangan yang hakiki. Ya. Inilah keberuntungan yang asli, keberuntungan yang limited edition. Ya. Kenapa kita katakan limited edition? Karena yang bisa sholat subuh Pak sedikit. Ini di perumahan ini berapa banyak muslim Pak yang mau sholat subuh berapa? Dari yang sholat subuh itu yang mau ke masjid berapa? Dari yang ke masjid itu yang tepat waktu berapa? Nah ini subhanallah, ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita namakan limited edition. Ya, orangnya terbatas Pak. Makanya cahayanya juga sempurna. Nah ada 3 amalan Bapak Ibu sekalian. Dengan 3 amalan ini orang kan mendapatkan cahaya sempurna. Yang paling pertama Bapak Ibu sekalian, cahaya sempurna itu dikategorikan Rasulullah orang-orang yang keluar sholat subuh. Ingat ya, di masjid sholat subuhnya. Kalau dia di rumah, dia dapat pahala, tapi dia tidak dapat cahaya yang sempurna. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu sekalian. Iya. Kapan dia dapat cahaya sempurna? Kalau dia keluar rumah. Iya. Bahkan ada seorang wanita pada zaman Bani Umayyah, ya, keluar, iya, minta setiap kali dia keluar ditemani oleh anak laki-lakinya karena suaminya meninggal di medan perang. Iya. Setiap kali dia mau keluar sholat subuh, dia minta, dia bangunkan anak laki-lakinya, temani saya sholat subuh di luar. Iya. Makanya hukum sholat bagi perempuan bagaimana Ustaz? Ini agak perlu dipahami. Iya. Dulu waktu saya di Sudan, ya, di Arab itu Bapak Ibu sekalian, ya, di Sudan, di Mesir, ya, di beberapa negara Arab itu perempuan, ya, bahkan hampir-hampir tidak disiapkan soft, ya. Kayak di beberapa masjid di Sudan itu tidak ada soft perempuan Pak, ya. Coba kita lihat di Arab Saudi itu, kalau selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi, itu rata-rata soft perempuannya tidak satu soft dengan laki-lakinya. Dia paling dikasih musola kecil sekali, gitu. Karena pemahamannya, sebahagian pemahaman, ya, adalah perempuan sebaik-baik sholatnya di rumah. Dan itu betul, ada hadisnya. Saya ketika mengkaji hadis tentang sholatnya perempuan, perhatikan ya, supaya ibu-ibu juga ngerti dan bapak-bapak juga ngerti. Saya waktu S3, selesai saya kemudian disertasi, sudah terima judul disertasi saya sudah boleh pulang ke Indonesia. Kemudian ada suatu majelis sebelum saya pulang itu, 3 hari sebelum perpulangan di kampus di Sudan, membahas tentang hukum sholat berjamaah perempuan di masjid. Apa hukumnya? Ya. Kalau laki-laki kan 2 Pak, 1 wajib, 1 sunnah. Yang paling kuat wajib, karena sampai Rasulullah SAW
didatangi oleh seorang yang buta. Lalu kemudian orang buta ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah kamu melihat saya sedang buta? Sudah buta pakai tongkat, Bapak Ibu sekalian." Lalu laki-laki buta ini mengatakan, "Saya sudah tua, buta. Apakah masih ada kewajiban ke masjid untuk saya?" Kata Rasulullah SAW, "Asami'tan nida? Apakah kamu masih mendengar azan?" Kata orang buta itu, "Na'am ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, saya masih dengar azan." Maka kata Rasulullah SAW, "Idzan fa'ajib." Maka kalau kamu masih dengar azan, ikuti sumber suara. Bayangkan, orang buta, tua, pakai tongkat, masih disuruh, kalau kamu masih dengar azan, ikuti sumber suara. Mana sumber suara itu? Azan, an-nida. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, orang buta itu subhanallah, ketika dia ke masjid, dia bisa tanpa dituntun. Inilah luar biasanya ya agama Allah. Semua syiar Allah itu dahsyat. Ketika dia ke masjid yang jaraknya lebih jauh, dia bisa tanpa dituntun. Tapi ketika dia ke rumah tetangganya yang hanya 3 rumah dari tempatnya, dia tidak bisa, dia selalu salah rumah. Ini kuasanya Allah. Dan ada adik kelas saya persis dari Bandung, namanya Firman. Persis dari Bandung. Bapak ibunya buta, bayangkan Pak. Tapi dia 4-empatnya bersaudara. Ini adik kelas saya di Sudan ini. 4-empatnya dia bersaudara, tidak ada yang buta. Bapak ibunya dua-duanya buta Pak. Tapi 4 ibu bersaudara, tidak ada yang buta. Kata adik kelas saya ini, dua-duanya bapak ibunya itu pekerjaannya tukang pijit, kasihan. Dia buta tapi kalau mak pijit jago Pak. Dan khusus bapaknya jago urut. Jadi ini anaknya waktu semasa dia kecil, karena kedua orang tuanya tukang pijit, Firman ini sering antar bapaknya. Kalau ada yang mau diurut, mau diapa, bahkan kadang-kadang ada yang di kalangan menengah ke atas, mau diurut, terkilir kakinya atau apa, diantar. Uniknya kadang-kadang masjidnya itu mungkin sekitar dari sini ke sekolah saya lah, di sini di Hertasning ini di depan. Ke sini ke ujung kiri sampai. Kalau mau ke masjid, dia tidak usah dituntun. Dia masuk toilet sendiri, dia keluar, dia buka pagar sendiri, kemudian dia jalan ke masjid sendiri. Tapi terkadang ini kata di kelas ini, kalau dia mau ke tetangga yang cuma 2 rumah, 3 rumah, dia masih perlu dituntun. Ini subhanallah ya, ini kuasa Allah ya, subhanallah. Ya. Wallahu taala alam bagaimana ceritanya, yang jelas dari orang buta yang di zaman Rasulullah, dan ceritanya ini adik kelas saya percaya bahwa semua yang cari agama Allah itu ketemu. Pasti Allah kasihkan jalan untuk memudahkan dia, subhanallah. Padahal buta Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi dalil, menjadi bukti bahwa sholat berjamaahnya laki-laki itu wajib di masjid. Selama tidak ada uzur Pak, wajib dia ke masjid. Kapan dia sengaja sholat di rumah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, padahal dia bisa ke masjid. Apalagi kalau kita di kompleks ini Pak, dekat sekali masjid. Kalau dia tidak ke masjid, maka dia berdosa Pak. Ini laki-laki ya, bagi laki-laki dulu ya. Jadi kalau laki-laki tidak ke masjid, berdosa. Di mana dalilnya Ustaz? Dalilnya perintah dari Rasulullah. Bahkan ketika itu yang menanyakan itu orang buta, tua, bertongkat. Kita ini tidak bertongkat, tidak juga tua, subhanallah. Tidak juga buta, Gitu. Nah, bagaimana hukum perempuan Ustaz? Kalau perempuan tidak wajib ke masjid, Ibu. Bahkan dalam hadis, ini perlu difahami secara baik, ya, perhatikan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik salatnya wanita fi buyutihin, di rumah-rumah mereka. Perhatikan ya, sebaik-baik salatnya perempuan di rumah-rumah mereka. Satu hadis. Tapi ingat, di hadis yang terpisah, nah ini para suami dengar baik-baik, di hadis yang terpisah Rasulullah menjelaskan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan pernah kamu larang wanita-wanita dari hamba Allah ketika mereka mau pergi
ikut meramaikan masjid-masjid Allah. Jadi ada dua hadis terpisah. Perhatikan Bapak Ibu. Hadis pertama, sebaik-baik solatnya perempuan di rumah. Jadi ibu kalau solat di rumah, Bapak Ibu ya, pahalanya sama dengan laki-laki yang solat di masjid. Catat ya baik-baik ya. Tapi dengarkan wahai laki-laki, wahai para suami, kalau ada istri kita, ada anak perempuan kita mau ke masjid, maka ada hadis terpisah dari Rasulullah, la tamna, tidak boleh kamu larang. Nah, jadi kan kadang-kadang ibu-ibu itu biasa bilang sama suaminya, mau ke masjid deh, mau dengar ceramah. Maka seorang suami wajib mengantar istrinya, mengikutkan, karena dalam hadis terpisah Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan pernah kamu larang wanita-wanita dari hamba Allah yang mau ke masjid. Kerasa enggak Bu, kadang-kadang ada kerinduan ke masjid, ya enggak? Itu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, itu perasaan dari Allah. Kadang-kadang ibu-ibu itu rindu masjid, kadang-kadang ibu-ibu itu rindu ceramah, rindu dengar, rindu berjamaah. Para laki-laki harus faham. Jangan ada suami yang tanpa ilmu lalu bilang, tidak usah kamu ke masjid, itu perempuan sebaik-baik sholatnya di rumah. Berarti dia hanya memahami satu hadis. Padahal Rasulullah punya dua hadis masalah ini. Dan lagi pula, kalau ibu-ibu juga melaksanakan sholat wajib berjamaah, dia tetap dapatkan pahala-pahala yang dia dapatkan. Seperti apa pahala yang dia dapatkan kalau ke masjid? Satu, kata Rasulullah SAW, langkah pertamanya kebaikan, langkah keduanya menghapus dosa. Nah, inilah kelebihannya ke masjid. Jadi kalau kita melangkah dari rumah, kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, itu gantian kaki kanan kaki kiri kita maju. Itu langkah pertama pahala, langkah kedua menghapus dosa. Begitu terus. Makanya dulu sahabat Rasulullah Pak, ada yang sampai tabe ini Pak ya, yang mungkin kalau rumahnya Dokter Ihsan di sini tuh, dia putar Pak, dia putar ke sana ke depan, jalan depan, baru dia putar masuk ke sini. Ada sebagian sahabat dekat di sebenarnya rumahnya, tapi sengaja dia putar. Untuk apa Pak? Memperbanyak langkahnya. Ketika ditanya, kenapa kau putar? Rumahmu dekat. Dia katakan, bukankah saya mendengar Rasulullah mengatakan, langkah pertama kebaikan, langkah kedua menghapus dosa. Saya mau, nah saya ini rumahku dekat sekali dari masjid. Iya, maka saya putar. Bayangkan. Coba lihat sahabat ya, cari pahala, lihat Pak. Dan dia tidak bisa dilarang Pak, tidak bisa dimarahi juga. Betul juga dia. Iya. Karena dia putar, dia mau cari pahala. Karena dengarkan hadis ini. Nah, belum lagi kalau ibu-ibu keluar sholat subuh. Nah kayak gini, sholat subuh. Dapat juga pahala tadi. Pahala hadis apa? Hadis yang kata Rasulullah, sampaikan kabar gembira kepada setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat subuh dengan cahaya yang sempurna. Jadi apa Pak? Kalau kita mau dapat nanti cahaya sempurna di hari kiamat Pak, yang paling pertama yang jelas sekali hadisnya apa? Cahaya keluar sholat subuh. Ya, jadi tadi itu ya. Jadi berkaitan dengan sholat subuh ini untuk dapat cahaya sempurna, saya sudah jelaskan ya untuk ibu-ibu ya. Jadi Bu, jangan juga dipaksa. Misal ibu-ibu lagi sakit, misal ibu-ibu juga lagi ada kerjaan di rumah, tidak apa-apa Bu, sholat di rumah. Tapi catatannya satu saja Bu. Catatan yang paling saya garis bawahi untuk ibu-ibu di rumah, untuk pahalanya seperti laki-laki di masjid, satu saja saya minta, yaitu yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ajib. Ya. Idzan fa'ajib. Idzan fa'ajib itu artinya apa? Kalau kamu dengar azan langsung jawab. Apa artinya langsung jawab? Langsung sholat Bu. Supaya dapat pahalanya laki-laki ke masjid, langsung sholat. Kalau ibu misalkan azan jam 12 lewat, taruhlah lewat 5, terus ibu sholatnya jam 1 lewat 5, berarti ibu sudah tidak dapat pahala ke masjidnya laki-laki. Paham ki ibu? Mau ki dapat pahala berjamaah. Jadi gini Bu, ibu kan sholat di rumah, kadang-kadang kan sendiri Bu, nggak ada yang ditemani berjamaah. Nah, sedangkan dalam hadis Rasulullah mengatakan salatul jamaah, salat berjamaah afdal sab'an wa isyrina darajah, lebih baik 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25 derajat daripada salat sendiri. Perhatikan Ibu. Ibu kan mau dapat pahala salat berjamaah 27 derajat Bu, 25 derajat. Nah, sedangkan ibu-ibu kata Rasulullah di hadis yang lain, sebaik-baik salatnya wanita di rumah.
Bagaimana caranya saya Ustaz supaya saya sholat di rumah tapi saya tetap dapat pahala orang berjamaah di masjid? Gampang. Caranya, ibu meskipun sholat sendiri di rumah, asalkan sholatnya langsung tepat waktu. Artinya tepat waktu apa? Azan, langsung wudu, langsung sholat. Kalau ada sholat sunnahnya, sholat sunnah dulu, baru kemudian sholat. Kalau ibu melakukan ini, maka pahala ibu sholat di rumah, meskipun sholat sendiri, kan kalau sholat sendiri mestinya cuma 1 pahalanya. Tapi kalau berjamaah 27. Maka ibu bisa mendapatkan itu. Tapi kalau ibu tunda-tunda, misalkan sholat asar jam 3:15 dan ibu sholatnya jam 5, maka ibu tidak akan dapatkan pahala itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah beragama kita itu. Nah, inilah orang-orang Pak yang punya amalan-amalan soleh ini yang akan mendapatkan kemenangan hakiki. Nah, di antara kemenangan hakiki itu ada cahaya-cahaya sempurna. Cahaya yang pertama yang memberikan cahaya sempurna pada umatnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, cahayanya sholat subuh berjamaah di masjid. Catat ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, apalagi Ustadz yang membuat orang menang di akhirat sebelum dia masuk ke surga, dimenangkan dia oleh Allah, adalah Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini juga luar biasa, mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah. Tilawatul Quran. Cahaya sempurna nanti Pak, yang akan menaungi orang di hari kiamat. Bahkan di padang mahsyar, yang matahari itu hanya sejengkal, yang bisa membuat orang nanti berbeda cahayanya di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna, cahaya ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, setiap huruf dalam Al-Quran itu menjadi cahaya, menjadi pelita bagi orang-orang yang rajin membacanya di dunia. Bahkan di akhirat kelak, setiap orang yang menghafal Quran, Pak, ini kelebihannya para penghafal Quran, itu nanti derajatnya paling tinggi dari yang lain. Kenapa bisa Ustaz? Karena ada hadis, Iqra warqa wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, dan setiap kali disuruh baca, bayangkan di akhirat Pak, setiap kita nanti disuruh baca Quran, tapi tidak lagi melihat Quran. Tidak ada Quran di akhirat. Ya, sudah tidak ada kertas-kertas yang dalam bentuk mushaf, tidak ada. Kita disuruh baca, Iqra, baca. Setiap kali kita baca dengan hafalan kita, naik derajat. Warqa, wartaqi, naiklah. Ya, jadi yang hafalannya banyak, naiklah. Ya, ini yang tidak sempat memang hafal dulu, ya, yang sudah tua dan bilang, Ustaz, menyesalkan tidak menghafalkan. Anda masih punya kesempatan. Apa caranya? Anak-anak Anda, cucu-cucunya, kasih penghafal Pak. Karena orang-orang yang menghafalkan Quran menarik orang-orang yang lain bersamanya di surga yang sama. Jadi kalau ada anak tak penghafal Quran, dia akan menarik ayahnya meskipun dia bukan penghafal Quran untuk berada di surga yang sama. Ada cucu tak penghafal Quran, dia akan menarik kakeknya untuk bersamanya di surga yang sama. Makanya orang yang paling banyak hafalan Qurannya Pak, paling tinggi derajat surganya. Bahkan kata Rasulullah, asyrafu ummati, sebaik-baik umatku, hamalatul Quran, para penghafal Al-Quran. Iya. Ini luar biasa. Sebaik-baik umatku, para penghafal Al-Quran. Wa qawamul lail, dan orang-orang yang rajin tahajud, rajin sholat malam. Dua ini sebaik-baik umat Rasulullah. Ya. Bahkan hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi apapun profesi kita, mau dokter, mau polisi, mau apa saja, dosen, ya, jangan pernah berhenti belajar Quran. Ibu-ibu, jangan pernah berhenti belajar Quran. Apapun profesi kita, berapapun usia kita, karena Quran ketika dipelajari akan mengangkat derajat kita menjadi sebaik-baik umat Rasulullah. Nah, inilah cahaya yang selanjutnya. Makanya Al-Quran itu dinamakan nur. Iya, cahaya, An-Nur, ada surah An-Nur. An-Nur itu cahaya. Iya. Jadi setiap orang yang rajin baca Quran. Ya, ibu-ibu mau nggak tahu apa obat kulit terbaik untuk awet muda? Iya. Ini ibu, 3 cahaya ini. Anda tahu apa cahaya selanjutnya Pak, yang ketiga? Setelah tadi keluar sholat subuh,
ke masjid. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, isbagul wudu. Tahu isbagul wudu? Menyempurnakan wudu. Ini ibu, dia kalah ini skincare yang apapun dia. Percaya sama saya, putih muka tak? Iya. Kalaupun tidak putih, teduh, sejuk dilihat. Dengan 3 amalan ini, subhanallah ya, ini hadis ya dok ya. Anda mau teliti atau kita mau teliti pakai apa saja, luar biasa dahsyat. Percaya, silahkan diteliti. Orang yang rajin keluar sholat subuh, orang yang rajin mengaji, sama orang yang rajin wudu, percaya sama saya, lihat mukanya, enak dilihat. Coba begini. Ini baru di dunia pak, belum di akhirat. Isbagul wudu ini ada hadis terpisah. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, dari mana engkau mengetahui umatmu di akhirat? Padahal banyak umat. Ada umat Nabi Musa, umat Nabi Adam. Ya, itu tadi seperti yang dibaca Pak Imam kan. Lihat begitu umatnya Nabi Musa. Ya, banyaknya maunya. Ya, masalah sapi betina pak. Ya. Ya. Atazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Banyak sekali maunya. Dia bilang ini sapi usianya sekian, dicarikan lagi sekian. Disuruh untuk menyembelih sapi. Ya. Apa? Dicari lagi. Ma innaha baqaratun safra. Ya. Dia mau sapi yang agak kekuning-kuningan. Dia cari lagi yang tanduknya bagaimana. Terakhir setelah banyak maunya, wa ma kadu yaf'alun. Apa artinya wa ma kadu yaf'alun? Tidak tonjina kerjakan. Itulah umatnya Nabi Musa, namanya Bani Israel. Banyak bertanya, banyak maunya, tidak ada dia kerjakan. Makanya Pak, kalau Anda lihat Quran, ya mungkin ini lagi Ramadan, lagi banyak yang baca Quran, atau mungkin ada yang sudah juz 6, juz 7, juz 10, coba mungkin cek, hampir tidak ada satu juz Pak, hampir tidak ada. Ya, saking banyaknya namanya Nabi Musa itu, hampir tidak ada juz 1, juz 2 sampai juz 30, kecuali ada kisah Musa. Coba mungkin. Ya. Kecuali ada kisah Musa atau nama Nabi Musa. Kenapa? Karena saking banyaknya kaumnya yang melampaui batas. Nabi Musa itu pentolan kaumnya. 3 memang disebut memang di dalam Quran khusus-khusus. 1 Fir'aun, 2 Qarun. Tahu Qarun? Iya. Ini Fir'aun, Qarun. 3 Haman. Iya. Itu sampai Haman dikatakan sama Fir'aun. Ini Haman ini asistennya Fir'aun. Kalau Qarun ini orang kaya yang dikasih kaya oleh Allah tapi sombong. Baca Al-Qasas ayat terakhirnya di halaman terakhir. Ini kisahnya semua kaumnya Nabi Musa. Iya. Ini makanya Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Quran bukan Nabi Muhammad Pak, Nabi Musa. Kalau ditanya apa sebabnya Ustadz, salah satu sebabnya karena kaumnya paling banyak yang membangkang. Nabi Musa alaihissalam. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah 3 amalan tadi. Nah kalau masalah air wudhu Ustadz, apa dalilnya Ustadz? Nah ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini saya serius betul. Air wudhu ini hal yang sederhana Pak. Sesuatu yang tidak wajib. Berwudu itu tidak wajib Pak. Apa hukum berwudu? Tidak wajib. Tapi subhanallah, tidak ada dia, maka sholat tidak sah. Maka jadinya apa Pak? Nah, inilah kata para ulama dalam kaidah usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidahnya gimana dalam usul fiqh? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa saja yang tidak bisa sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu yang tidak wajib ini jadi ikut wajib. Wudu tidak wajib Pak, tapi tidak sempurna sholat seseorang kalau tidak wudu. Maka wudu jadi wajib ketika sholat. Iya. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian perhatikan. Budak bernama Bilal bin Rabbah itu dijamin surga gara-gara air wudu. Pernah dengar nama Bilal? Muazzinnya Rasulullah Pak, tukang azannya yang kalau azan itu ya Allah indah sekali azannya. Sampai-sampai ketika kemudian Rasulullah meninggal, dia pergi Pak. Dia cari tempat yang lain. Ya, karena dia tidak bisa melihat Madinah. Setiap kali dia melihat Madinah dia ingat Rasulullah. Ya. Sampai nanti zaman Umar Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu an, barulah kemudian Bilal ditulisi surat. Dia pergi ke Syam, melarikan diri. Kenapa Pak? Karena ketika Rasulullah meninggal, saking cintanya ini Bilal sama Rasulullah, setiap kali melihat sudut-sudut di Madinah dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia tidak kuat, dia ingat Rasulullah.
Yang ada uang Pak, yang ada sedikit rezeki umroh Pak, harus rindu sama Rasulullah. Ziarahi kuburnya di sana, sholat di masjidnya di sana, masuklah di raudhah berdoa. Iya. Bilal Pak, saking tidak kuatnya dia menangis setiap kali lihat sudut-sudut di Madinah. Akhirnya dia kabur ke Syam. Semua sahabat merindukannya. Zaman Abu Bakar dia tidak kembali. Nanti zaman Umar pinter. Dia panggil Hasan dan Husain. Lalu dia tanya, siapa orang yang kamu rindukan? Hasan dan Husain cucu Rasul mengatakan, saya rindu Bilal bin Rabah. Saya rindu, karena bagaimana orang tidak rindu Pak? Azannya itu azan favorit Pak. Ibu subhanallah, suaranya indah. Meskipun kulitnya hitam. Budak dari Afrika Habasyah. Akhirnya Umar nulis surat. Wahai Bilal, cucu Rasulullah memanggilmu. Ketika dikatakan cucu Rasulullah memanggilmu Pak, Bilal langsung mengemas barang-barangnya, langsung berangkat dari Syam. Iya. Sampai di kota Madinah menjelang zuhur, dipeluk oleh Umar, menangis Umar. Kenapa? Karena Umar juga kalau lihat Bilal ingat juga Rasulullah. Iya. Sama-sama menangis, Bilal juga menangis. Jadi gemetar orang Pak ketika kemudian Bilal bertemu Hasan dan Husain. Lalu kemudian Hasan Husain ini cucu Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib, bilang, ya ammi, wahai paman, azanlah kama tu'adzinu, sebagaimana engkau berazan zaman Rasulullah. Maka sholat zuhur, naiklah Bilal ke bukit, ya, mengumandangkan azan. Satu penduduk Madinah Pak tiba-tiba kaget. Bahkan ada yang lagi memegang barang, tiba-tiba jatuh itu barang. Ya. Dia bilang apa? Ahadza Bilal? Apakah ini Bilal? Karena setiap orang yang dengar suaranya Pak rindu sama Rasulullah. Maka semua Pak yang pedagang-pedagang di pasar, dia tutup tokonya. Bahkan ada yang dia biarkan tokonya, langsung lari menuju sumber suara. Yang di sana sudah ada Umar bin Khattab bersiap untuk memimpin sholat zuhur, Amirul Mukminin Umar. Dan Bilal masih berazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti klimaksnya itu Pak, ketika Bilal mengatakan hayya 'alas shalah, ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika menyebut Muhammadar Rasulullah Pak, itu di nafas terakhirnya Bilal tidak kuat, menangis, menetes air matanya menyebut nama Muhammadar Rasulullah. Menangis. Pecah kota Madinah. Lihat ini Pak, kesempurnaan. Tahu Pak, ketika masih hidup Rasulullah pernah pegang tangannya Bilal. Lalu apa dia katakan? Bilal, inni sami'tu khashkhashana lika fil jannah. Kenapa saya mimpi melihat ada jejak-jejak kakimu di surga? Bayangkan. Masih hidup ini orang, sudah dilihat jejak kakinya oleh Rasulullah di surga Pak. Kita tahu apa amalannya Pak. Ini gampang tapi berat. Saya sudah pernah coba, kasihan. Ya Allah, susah sekali ini amalan. Tapi yang bisa Pak silahkan. Ya, yang bisa ini amalan. Bismillah. Ya, insya Allah belum peki mati ada mi satu posisi tak di surga kalau kita bisa rutin ini amalan. Apa tahu jawabannya Bilal Bapak Ibu? Wudu. Betul. Apa dia bilang Bilal? Dia bilang, ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas, baik dia buang angin, buang air, atau buang air besar, atau apa saja. Tidaklah saya berhadas, atau tidaklah saya batal wudu saya, kecuali saya berwudu. Dan tidaklah saya berwudu, ini tambahannya sedikit Pak. Iya. Tidaklah saya berwudu, kecuali saya sholat 2 rakaat karena Allah. Jadi dalam amalan ini, satu amalan, tapi 2 pekerjaan. Perhatikan. Satu amalan tapi 2 pekerjaan yang akhirnya menjadi sunnah. Gara-gara Bilal melakukan ini Pak, maka ada namanya sholat sunnatul wudu. Sholat 2 rakaat setelah wudu itu boleh. Kalau ditanya amalan siapa Ustadz? Amalannya Bilal. Karena dengan amalan ini Bilal dijamin masuk surga. Bahkan dia masih hidup di dunia, sudah ada tempatnya di surga. Apa itu Pak? Setiap kali dia batal wudunya, dia wudu lagi, baru dia sholat. Ada dokter, saya punya syekh di Sudan, tidak pernah lepas kaos kakinya Pak. Tidak pernah lepas kaos kakinya. Setiap kali sholat 5 waktu Pak, tidak pernah lihat dia ambil air wudu.
Jadi pernah saya majelis itu dari habis sholat subuh dok sampai isya hari Jumat itu waktu, karena kami di Sudan itu libur kami hari Jumat. Dari habis sholat subuh sampai isya kita baca Sahih Bukhari waktu itu, ya. Kita dapat hampir sekitar 40 halaman baca hadis. Kita biasa begitu Pak, baca hadis dari pagi sampai isya. Ada jedahnya, makan pagi, jeda makan siang, jeda makan malam. Habis sholat isya kita pulang. Tidak pernah diganti kaos kakinya. Iya. Ya keluar pakai kaos kaki. Iya. Jadi kalau dia ke toilet, dia wudhu lagi, pakai lagi kaos kaki itu. Kalau dia tidak ke toilet Pak, dia cuma basuh kaos kakinya itu. Yang kayak khuf, yang kayak dari kulit itu Pak. Namanya khuf. Jadi subhanallah, sampai ketika dia mengajar di kampus, keluar mengajar, saya ingat sekali waktu itu selesai mengajar jam terakhir sudah azan zuhur. Langsung Pak, dari kelas langsung ke masjid. Kita semua cari toilet, cari air wudhu, dia tidak langsung. Saya bilang subhanallah. Sampai pernah ada seorang teman memberanikan tanya, Syekh, pernah batal wudhu tak Syekh? Dia katakan sambil bercanda, saya bilang, siapa bilang? Saya juga batal wudhu saya. Tapi kata teman saya, dia lakin ra'ainaka ma lam tujaddid, yani idza jaddadta al-wudu ma lam tughayyir al-khuf. Dia katakan ketika kamu berwudu kamu tidak pernah lepas khufmu. Karena dikatakan Rasulullah itu Pak, kalau dia mau pakai, dulu bukan kaos kaki namanya, apalah istilahnya dulu ya, khuf. Jadi kayak kaos kaki sekaligus sepatu nih sebenarnya, dari kulit itu Pak di Madinah. Ya. Itu Rasulullah kalau dia sudah wudu, yang sentuh dulu kakinya, jadi dari rumah dia wudu, dia pakai itu khufnya. Kalau dia di pertengahan batal wudunya, dia mau wudu ulang, dia tidak usah lepas itu Pak. Makanya ini sunnah. Ya, lihat begitu imam-imam Masjidil Haram kalau dia di Saudi Pak, biasa itu kalau dia pakai kaos kaki, dia basahi kaos kakinya. Nah makanya cara membasahi kaos kaki tidak tahu dibilang harus dibasahi dengan air yang banyak, tidak. Cukup ambil sedikit, yang penting semua bagiannya terusap sampai mata kaki. Pastikan sampai mata kaki. Dan itu sunnah. Tapi syaratnya satu, harus dipakai dalam keadaan kita sudah wudhu sebelumnya. Kalau belum pakai wudhu sebelumnya, maka tidak boleh membasuh di atas kaos kaki. Ustaz, bagaimana membasuh di atas sepatu? Boleh-boleh saja, tapi pastikan sepatunya tidak kena najis. Nah, cuma ini kan bahaya karena kita tidak tahu di jalan-jalan kan nanya. Kalau kaos kaki aman karena ada sepatu di bawahnya. Nah, kalau dulu zaman Rasulullah khuf, dan dulu zaman Rasul tidak ada aspal Pak, pasir semua. Sedangkan pasir itu mensucikan. Ya, makanya kan kalau kita tidak ada air pakai apa Ki? Tayamum. Pakai apa tayamum? Pasir, debu. Debu itu mensucikan. Jadi meskipun ada kotoran hewan, ketika ketemu lagi pasir, dia tersucikan lagi. Nah, beda kita sekarang, ada aspal, ada lantai yang kita tidak tahu. Ya, gitu. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai perihal air wudhu itu, betapa ini syekh kami jaga betul wudhunya Pak. Subhanallah. Karena apa? Ini amalan Bilal Pak. Jelas sekali, dijamin di surga, didengar hentakan kakinya. Nah, ini 3 amalan Ibu, ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang biasa kasih habis-habis uang, pergi skincare apa segala macam. Coba amalkan dengan ini. Lebih dahsyat dari skincare itu Bapak Ibu. Tidak perlu keluar uang. Ya. Keluar sholat subuh. Ya. Orang yang rajin keluar sholat subuh, mungkin nanti Dokter Ihsan yang teliti itu, ya ahli-ahlinya semua. Coba kita teliti. Apa manfaat mandi subuh? Rasulullah itu Bu, Bapak Ibu sekalian, di antara kebiasaannya, bukannya juga ini sunnah, tapi kalau boleh, kalau mau dicontoh bisa jadi sunnah. Di antara kebiasaan Rasulullah, selalu mandi sebelum subuh. Baik dalam keadaan dia sudah berhubungan dengan istrinya atau tidak. Selalu mandi sebelum subuh. Coba dicek, setelah mandi sebelum subuh, lalu kemudian keluar sholat subuh. Coba dicek itu dalam dunia kedokteran. Ya, apa manfaatnya kira-kira mandi sebelum subuh? Makanya selama hidup Bapak Ibu sekalian, 63 tahun Rasulullah hidup, tidak pernah sakit parah, tidak ada istilah pernah dioperasi cari nih, tidak ada diabetesnya, tidak ada apalagi asam urat, tidak ada. Rasulullah selama hidup Pak, cuma 2 kali sakit dan itu pun demam. Demamnya juga tidak demam panas sekali, tidak. Demam biasa. Bagaimana tidak sehat Bapak Ibu sekalian? Pola hidupnya luar biasa. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kira-kira jam 1, jam 2 dia sudah bangun sholat. Ya, habis sholat isya, dia sudah tidur. Bayangkan nikmatnya. Makanannya teratur. Ya, subhanallah. Tidak berlebihan dalam makan.
Siapa bilang Rasulullah tidak makan kambing? Justru makanan favoritnya Rasulullah kambing, Pak. Daging-daging yang melengket di tulang-tulang. Kalau kita ibaratkan sekarang kondro. Enak sekali. Itu makanan favoritnya Rasulullah, tapi daging kambing. Daging kambingnya dia suka sekali Rasulullah. Ada hadisnya, Pak. Saya S2 S3 jurusan hadis, makanya saya tahu. Karena itu hari-hari dipelajari, Pak. Hari-hari dibaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu sehat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Maka inilah 3 cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan kalau Anda mau, inilah kemenangan hakiki. Menang di dunia, Pak, sebelum kita sampai di akhirat. Kita sudah menang kalau Anda sudah mampu menjaga 3 ini. Jaga sholat subuh, khususnya laki-laki ke masjid berjalan kalau ibu-ibu mau ke masjid dapat juga cahaya yang sempurna. Yang kedua, jaga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pelita, Al-Quran adalah nur, cahaya. Yang ketiga, jaga air wudu. Siapa yang terjaga sholat subuhnya, Pak, percaya pasti zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya pasti bagus. Karena subuh ini, Pak, tidak ada orang yang bisa sholat kecuali orang yang betul-betul beriman. Makanya Rasulullah mengatakan afqalus sholati alal munafiqin sholatul fajri. Sesulit-sulitnya sholat bagi orang munafik, sholat subuh. Dalam riwayat yang lain, sholatul fajri wa sholatul isya. Sholat subuh dan sholat isya. Sholat paling berat bagi orang munafik. Pernah satu syekh ditanya, kenapa waktu subuh udara segar? Kenapa waktu? Bukan karena tidak ada kendaraan, tidak ada knalpot, tidak ada asap. Bukan. Apa jawaban syekh? Karena kamu menghirup udara bersama orang beriman. Tidak ada udaranya orang munafik, tidak ada udaranya orang kafir di waktu subuh. Kenapa? Yang bangun subuh hanya orang beriman, Pak. Maka yang menghirup oksigen dan karbodioksida yang keluar, itu semua dari orang beriman. Jadi betapa segarnya itu waktu subuh, karena kita bersama orang-orang beriman. Inilah kemenangan hakiki. Menang kita di dunia sebelum kita di akhirat. Orang yang sudah rajin sholat subuh, rajin baca Quran, perbaiki wudu. Isbagul wudu itu apa, Pak? Bukan hanya sekedar rajin wudu, tapi perbaiki, Pak. Ketika gosok tangan, perbaiki. Mulut sambil didoakan, ya Allah jauhkan mulutku dari dosa-dosa. Ketika membasuh wajah, baca Allahumma bayyit wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku hari di mana kau putihkan wajah dan hari di mana kau hitamkan wajah. Karena banyak orang hitam di dunia, Pak, putih di akhirat. Banyak orang putih di dunia, hitam di akhirat. Maka minta Allahumma bayyit wajhi yawma tabyaddu wujuh. Karena ada ayat dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana? Hari kiamat Allah putihkan sebagian muka dan Allah hitamkan sebagian muka. Minta sama Allah. Apalagi kalau basuh kaki, Pak. Ini kaki paling bahaya. Kenapa, Pak? Karena ada hadis khusus, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah di hari kiamat orang yang basuh kakinya ketika wudu dan tidak sampai mata kaki. Ini, Pak, ya, mata kaki. Saya praktekkan sedikit ya sebelum selesai. Lihat kipana sampai Abu Hurairah. Ini namanya mata kaki, Pak. Nah, ini mata kaki, Ibu, ya. Mata kaki, ya. Pasangan ini depan belakang. Ini kan kadang-kadang depan dengan belakang kadang-kadang tidak seimbang. Ada yang depannya di atas, ada yang belakangnya di atas, ada yang sama. Coba mengkilat mata kaki kita, posisinya beda-beda semua. Bapak Ibu sekalian, dulu Abu Hurairah saking takutnya karena dengar hadis ini, celakalah yang tidak basuh sampai mata kakinya. Tahu Abu Hurairah bagaimana caranya? Ketika dia basuh kakinya, dia basuh sampai betisnya. Dia basuh sampai betisnya. Ketika ditanya, kenapa kamu basuh sampai betismu, wahai Abu Hurairah? Bukankah sunnah wudu itu cuma sampai mata kaki? Dia basuh sampai betis, Pak. Abu Hurairah jawab apa? Saya takut ada bagian dari mata kaki saya yang tidak terbasuh. Maka dia basuh sampai betis. Maka ini juga sunnah. Perhatikan. Boleh membasuh kaki kalau wudu sampai betis. Dari mana sunnahnya? Dari Abu Hurairah. Makanya dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kedua alasannya, Pak, ini masuk akal. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, "A'rifu ummati." Ketika tadi saya tanya, ketika ditanya, dari mana kau tahu umatmu? Kata Rasulullah, "Gurron muhajjalina min asaril wudu." Itu karena bekas-bekas wudunya. Maka Abu Hurairah ketika ditanya, "Kenapa kamu basuh sampai betis?" Kalau dia cuci tangannya, Pak, dia kasih lewat. Besinya kan sampai siku. Dia kasih lewat sampai di sininya. Selalu dia kasih lewat. Kalau dia basuh kepalanya, dia basahi apanya ini? Lehernya. Ketika ditanya apa alasannya?
Dia katakan, saya takut ada yang tidak terbasuh. Yang kedua, saya mau mengikuti hadis Rasulullah. Ketika ditanya, dari mana kau kenal umatmu di akhirat? Kata Rasulullah, dari bercahayanya bekas-bekas air wudu yang dia lewati. Dan Abu Hurairah mau betisnya ikut bercahaya. Abu Hurairah mau lehernya ikut bercahaya. Abu Hurairah mau di atas sikunya ikut bercahaya. Maka ketika itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang wudhu mau dia kasih lebih begitu, boleh Pak. Kalau Anda ditanya siapa yang melakukan itu, ya, Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Orang yang paling mengerti tentang hadis Rasulullah, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman, nama bapaknya As-Sakhar. Maka nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar. Inilah Abu Hurairah. Jadi boleh Bu ya, kita kasih lebih-lebih, lebih bagus lebih daripada kurang. Ya, Ustadz boleh nggak 3 kali? Boleh. Boleh nggak 1 kali? Boleh. Boleh nggak 2 kali? Boleh. Jadi wudu itu boleh 1 kali 1 kali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali. Tapi kita di mazhab Syafi'i 3 kali. Ya, kecuali kepala. Kepala itu semua mazhab 1 kali. Ya, jangan lagi ada yang kayak begini ya. Kalau basuh kepala Pak. Mohon maaf ya. Ini wudu yang salah. Wudu yang benar, ambil air, ya. Basuh dari kepala, awal kepala, perhatikan ya. Mundur ke belakang. Nah, kalau Abu Hurairah dia kasih basah lehernya. Kasih basah leher, baru balik ke depan. Nah, lihat. Seret. Nah, selesai, langsung masuk telinga. Nah, jadi 1 kali ambil air kepala, ke belakang, ke depan, baru telinga. Ini wudu yang benar. Rasulullah tidak pernah wudu begini. Nah, perhatikan ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi yang masih begitu wudunya, ubah memang setelah ini ya. Jadi ke belakang. Kalau ibu-ibu, Ustaz, panjang rambutku. Panjang rambutku, perhatikan ibu-ibu. Panjang rambutku Ustaz. Maka sebaik-baiknya diikat dulu rambutnya pas wudu, supaya semua anggota rambutnya kena air wudu. Iya. Jadi perhatikan ya, jadi itu penting. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian, ya penting untuk kita amalkan. Mudah-mudahan nanti rambut-rambut kita bercahaya di akhirat. Dengan air wudu. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khair ya. Salat sunnah 2 rakaat, kata Rasulullah, barang siapa yang setelah salat subuh lalu kemudian dia bermajelis ilmu, lalu kemudian dia salat 2 rakaat karena Allah, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, mau dapat pahala haji dan umroh, salat 2 rakaat setelah ini ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Apa nama salatnya Ustaz? Salat duha di waktu syuruk, itu saja. Jadi Rasulullah itu biasa menamakan ini, atau sahabat-sahabatnya para ulama mengatakan ini salat duha di waktu syuruk, dengan catatan setelah salat subuh bermajelis ilmu atau mengaji atau berzikir. Nah, setelah itu salat 2 rakaat ya. Kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.